Jadi permasalahan dan rekomendasi pada PPKD Metro justru bermasalah. Ya, karena isinya tentang latar belakang. Gimana sih? Iya. Jadi ini terus terang bingung ini teman-teman, saudara-saudara sekalian, diskusi kita ini ya. Terlampau banyak masalah kelihatannya kebudayaan kita. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Metro ini, Bung Arman. Nah, ada masalah apa di PPKD Metro sejauh ini pembacaanmu? Kalau Metro, Metro ini cukup unik dia sebagai kota ya. PPKD Metro ini dia di 10 OPK-nya itu dijelaskan secara naratif. Tidak seperti yang di Lampung Timur ya. Jadi dia bisa dilihat di secara naratif, tapi menurutku juga masih ada beberapa itu yang belum lengkap atau belum akurat itu. Misalnya di nomor 4 ritus, berkaitan dengan ritus untuk sementara waktu belum ditemukan. Nah, kita belum tahu itu memang apakah memang tidak ada atau tim PPK tim penyusun ini belum menemukan ritus-ritus. Kemudian adat istiadat aku kurang paham, jadi aku nggak mau terlalu masuk situ. Di kategori manuskrip juga belum banyak ya. Di sini hanya ada Kuntara Rajaniti, Kuntara Brajosako, dan Keterem Bandar Pak. Nah, ini menarik juga sebetulnya dari manuskrip. Apa yang selama ini sering dibicarakan oleh peminat-peminat kebudayaan, misalnya tentang Kuntara Rajaniti, orang sering bertanya-tanya di mana Kuntara Rajaniti, di mana Kuntara Rajaniti, kayak mana barangnya. Nah, berdasarkan PPKD Lampung Timur dan PPKD Metro, setidaknya ada 2 itu. Yes. Ya Yang kan? Manuskrip Kuntara Rajaniti. Jadi ada di Lampung Timur, ada di Metro. Oke. Belum kita lihat yang daerah yang lain ya. Jadi kan ada kegelisahan orang sering bertanya di mana itu Kuntara Rajaniti, di mana barangnya. Nggak terlampau gaib lah. Nggak terlampau gaib. Iya. Setidaknya ada petunjuk. Oh, di Lampung Timur ada, di Metro juga ada. Ada sedikit penjelasan lah itu tentang Kuntara Rajaniti di Lampung. Nah, apakah masih ada manuskrip lain di Metro? Itu juga kupikir harus ada kerja-kerja lanjutan itu untuk mendetek manuskrip di Metro. Tradisi lisan yang lain-lainnya aku kurang ini ya. Kemudian di situ pengetahuan tradisional itu tidak dijelaskan secara detail dan spesifik, itu pengetahuan tradisional seperti apa. Dia jadi cuman menurut Hansen dan Van Pilet, tapi nggak ada itemnya tidak disebutkan. Ya, ini keterbatasan anggaran dan waktu juga. Terus seni mungkin nanti Bang Tepi bisa menambahkan itu. Terus bahasa, permainan rakyat di Metro hanya 3 berdasarkan PPKD ini. Itu juga bisa di verifikasi lah ya, sebetulnya masih ada nggak yang lain. Olahraga tradisional juga nggak ada juga ini. Nggak ada juga itu. Cagar budaya. Dia cuma dibilang adapun jenis olahraga tradisional yang ada dan berkembang di kota Metro juga tidak jauh berbeda dengan olahraga tradisional yang ada di daerah Jawa, seperti pecah silat, enggrang, tari tambang, panjat pinang, dan lain-lain.
Nah, soal cagar budaya Bung gimana Bung? Kan Metro sudah ada nih TACB-nya ini. Ya, untuk urusan cagar budaya aku pikir Metro lebih progresif lah ya. Iya, ini jelas ini ya. Jelas di sini ada cagar budaya, terus alamat-alamat dan lainnya ini. Bahkan sampai ke alamat, ini rumah-rumah. Cukup detail untuk cagar budaya di Metro. Oke, aku pikir itu tentang di Metro. Yang lain apa kelemahan-kelemahan yang ada di PPKD Metro? Minimal secara deskriptif dia lebih enak dibaca ketimbang yang Lampung Timur ya. Iya. Ketimbang yang Lampung Timur. Oh, Lampung Timur itu terabas cukup benar saudara-saudara. Ya, oke. Sekarang Bung Cepi, gimana ini untuk PPKD Metro, Pi? Ya. Mungkin dari proses penyusunannya bisa cerita, kan tentu ada teman-teman sumber-sumber di sana. Ya, Lampung Timur itu kalau tidak Metro. Metro kalau tidak mau melihat sejarah, tentu dia akan menginventarisasi budaya-budaya pendatang. Ini sama kasusnya seperti Pringsewu. Ya. Pringsewu itu daerah kolonisasi 01, Metro itu kolonisasi 32 lah ya. Dari kolonisasi bumi Jawa, Jojok, itu tentu kalau mau membicarakan riwayatnya itu adalah wilayahnya Nuban. Nuban. Sehingga memang budaya yang harus dikembangkan, akar budaya Lampung yang harus dikembangkan itu memang harus menginduk, menggali marga Nuban. Kalau kita bicara soal di Lampung itu bukan hanya orang Nuban, benar, banyak orang Kerui, banyak orang Kenali, banyak orang Ubian, banyak orang Melinting dan berbagai Megopa juga cukup lama di Lampung Timur. Tetapi kan kalau kita mau mencari kiblat pembelajaran di sekolah, aksara, budaya, tentu dia akarnya harus satu. Dan ini sudah dilakukan sebetulnya dulu juga izin melalui acara adat Begawi lah ya, izin mengembangkan budaya Nuban dan direspon sangat baik oleh Nuban. Karena kalau bicara soal Nuban di Lampung Timur, buaya di sana sangat banyak, sehingga memang kalau membicarakan Nuban di Metro ya enggak. Wilayah Nuban ini kan masuk Lampung Timur. Lampung Timur juga ya. Lampung Timur kan lebih banyak concern ke Melinting misalnya atau ke buaya-buaya yang lain yang begitu kaya seperti saya ceritakan di awal. Tetapi Lampung Timur itu berbatasan dengan Pekalongan. Pekalongan ini juga bagian dari kolonisasi dulu. Kemudian di seberangnya Pekalongan itu ada Nuban. Jadi juga tidak terlalu jauh kalau mau menggali ke sana. Sehingga memang kalau mencari budaya yang otentik di Metro itu harus mengacu ke Nuban. Ya, jadi sumber tradisinya harus ke Nuban. Itulah buaya Nuban. Itu buaya Nuban. Okay. Misalnya kalau di Pringsewu mungkin dia ke Marga Kaya ya Marga Kaya. Sehingga memang tidak gamang. Nah, di dalam proses penyusunan mereka ini nampaknya memang mereka gamang ke sana. Mungkin juga di dalam proses catatan evaluasi ini muncul ada berapa catatan mereka ya. Catatan mereka itu masih terjadi miskomunikasi dan mispersepsi antara anggota tim penyusun non-dinas dengan dinas terkait, sehingga membutuhkan waktu yang sedikit lama untuk menyamakan persepsi. Entah sudah sama atau belum sekarang, saya juga belum tahu. Persepsi antara tim penyusun non-dinas dengan dinas. Ya. Kemudian muncul persepsi anggapan jika tim PPKD merupakan sebuah kepanitiaan, bukan tim narasumber yang memberikan masukan ke Pemda. Hal ini berdampak pada image jika kerja tim penyusun pokok pikir kebudayaan hanya sekedar kerja sesaat. Iya. Jadi memang gamang mereka. Jadi kalau sudah sejak awal memutuskan akan menggali akar budaya Nuban, itu juga banyak lah bisa ditemukan. Nuban itu cukup besar, itu satu kecamatan itu ya. Bisa mungkin Nuban di sana juga akan senang hati kalau Metro mau menggali budaya mereka. Terbukti dulu ketika dilaksanakan Begawi dengan cara Nuban, mereka juga aku mau menggarisbawahi, berarti intinya menurutmu PPKD Kota Metro ini salah titik tekan terhadap sumber tradisi, oke? Seharusnya kan
titik tekannya itu pada tradisi Buai Nuban dalam hal ini. Ya. Ini menjadi bias dia. Jadi bias. Gitu ya, Bi ya? Oke. Tapi bukan berarti bahwa budaya-budaya pendatang tidak Iya, tidak diakomodir. Iya. Fungsi-fungsinya juga ada dan realitasnya secara faktual juga ada. Iya. Tapi kan kita harus menjadikan kayak Buai Nuban itu kan apa namanya ya, genealogis secara kultural kan, bahwa mereka lah pemilik metro. Ya. Dalam tanda kutip. Ya. Terus secara adat kan mereka pemilik wilayah metro itu milik mereka kan. Wilayah adat mereka. Sehingga mereka yang harus di-empowering kan. Ya, diberdayakan lebih banyak nanti kepada pengembangan dan pemanfaatan budaya itu sendiri di metronya. Jadi itu yang membuat akhirnya yang lain juga menjadi menjadi gamang lah ya. Ketika bicara soal ritus dia bilang nggak ada. Tepat. Ya. Akhirnya kan gitu. Iya, betul. Kalau bicara adat istiadat dia bicara yang sudah dilaksanakan saja di metro, di festivalnya itu. Oh iya. Kalau festival yang nggak ada itu. Iya, padahal harusnya Buai Nuban pasti ada dong. Iya. Ya artinya kan seperti itu, ketika hanya bicara apa yang pernah mereka lakukan. Iya. Mereka menginventarisir apa yang sudah mereka lakukan di metro lah ya dalam selama ini. Jadi memang dia akan sangat miskin dengan katakanlah kondisi faktual. Ini kan yang pernah mereka lakukan. Adat istiadat ini begawi adat pernah begawi, misal di festivalnya. Ada cuak mengan pernah ada acaranya. Gitu. Jadi dia yang lain nggak ada kemuarian ngenjo adat yang pernah memang ngasih adat. Di luar itu kan mereka nggak gali ya. Iya, ini pun cuak mengan bersama Porkopinda. Ini kan ada istiadat yang memang hidup dalam masyarakat adat. Tafsirnya memang nanti jadi agak lucu. Nah, nanti dulu sebelum aku mau nanya agak mundur ke belakang. Sudah ada risetkah yang sungguh-sungguh atau apa upaya ngangkat Buai Nuban itu di metro? Ya, penulisan soal itu sudah dilakukan oleh Ahmad Muzaki itu. Soal Buai Nuban? Tim penyusunnya, ya. Khusus bicara Buai Nuban dalam konteks kolonisasi ya, proses bagaimana mereka menyerahkan lahannya, bagaimana proses potret budaya Nuban itu dari mulai kelahiran sampai kematian sudah pernah ditulis oleh Zaki. Nah, masyarakatnya sendiri di mana? Lokusnya di mana ini? Di Kecamatan Nuban, Batanghari Nuban. Oh, itu metro. Ya. Masih ada masyarakatnya, masyarakatnya itu masuk di Lampung Timur. Oh, tapi masuk Lampung Timur. Ya, masuk Lampung Timur ya. Sekarang ini secara geografis. Secara geografis masuk Lampung Timur. Jadi wajar juga mungkin teman-teman metro agak kesulitan ini ya mengidentifikasinya, Mas Kupi. Iya. Memang tuan rumah metro ini tuan rumah metro kan Buai Nuban. Iya. Tapi begitu menyusun PPKD dia secara geografi masuk di wilayah Lampung Timur. Betul. Gitu. Mungkin gamang mereka di situ. Dan tapi kalau gamangnya tidak menyimpulkan apapun ya, kalau mau membaca apa yang sudah pernah dilakukan Lampung Metro di masa lalu kan memang sudah disepakati bahwa budayanya itu mengacu ke budaya Nuban. Karena kan di situ akan herok nanti pelajaran bahasanya misalnya. Bahasanya itu akan mengacu ke bahasa dialog pesisir atau Abung Siwomego. Tentu di Abung Siwomego sumbernya Nuban gitu. Dan cerita-cerita rakyat, lomba-lomba budaya pun kan bingung nanti kayak selama ini kan dia ngangkat Takit Pesagi misalnya metro kan jadi aneh gitu. Sementara itu kan jauh dari mereka. Yang paling dekat dengan mereka dan pernah diberi izin secara adat ya Buai Nuban gitu. Jadi kenapa tidak diteruskan saja itu? Toh ini juga menjadi media untuk mendekatkan masyarakat metro terhadap budaya Lampungnya yang otentik ya. Sehingga tidak bingung. Nah, kalau budaya-budaya dari luar ya tentu juga itu sudah sangat kuat lah ya. Dan juga realitas-realitas budaya lain juga hidup di metro gitu. Tapi kan pokok pikir ini kan mengejar budaya yang otentik soal wilayah tersebut. Kita nggak bicara reo karena itu urusan Ponorogo misalnya. Kita tidak bicara ogoh-ogoh karena itu urusan Bali. Dia harus lokal genius kan? Iya, lokal genius. Sehingga memang keunikan masyarakat Indonesia yang diinginkan yang Bhinneka itu betul-betul terpotret di katakanlah Lampung khususnya. Iya. Aman ada Man yang bertambahin Man? Ya. Kita masih di PPKD Metro.
di bagian akhir itu di bagian permasalahan dan rekomendasi. Itu bisa dilihat itu dari halaman 24 sampai halaman 30. Jadi 6 halaman permasalahan dan rekomendasi. Tapi ndak ada itu apa masalahnya, apa rekomendasinya. Iya. Jadi ini malah ngulas sejarah ini. mengulas latar belakang dan sejarah Metro. Iya. Nah, itu juga Masya Allah juga ini. permasalahan dan rekomendasinya menurutku malah itu bermasalah. Berisi tentang latar belakang sejarah Metro. Jadi permasalahan dan rekomendasi pada PPKD Metro justru bermasalah. Ya, karena isinya tentang latar belakang. Gimana sih? Iya. Jadi ini terus terang bingung ini teman-teman, saudara-saudara sekalian, diskusi kita ini ya. Terlampau banyak masalah kelihatannya kebudayaan kita. Oke. Ya. Nah, kita ngomong mudah aja. Menurut Bung Arman, lebih baik, lebih benar PPKD Metro atau Lampung Timur? Harus dibandingkan. Iya dong. Tidak, dua-duanya menurutku. Oh, dua-duanya enggak ini ya? Tidak, dua-duanya menurutku harus ada revisi itu. Oh ya, PPKD. pemutahiran tadi. Nah ini gimana Pi? Sudah ada belum ini Pi? Kalau dengar kalau di Lampung Metro? Saya belum banyak mendengar rencana itu ya. Tetapi ya karena memang saya sudah nggak bisa mengakses informasi soal budaya kecuali gosip-gosip sosial. masuk. Gosip-gosip juga belum kedengar ya. Karena memang Metro sekarang lagi asik bermain di rumah informasi sejarah lah ya. Itu di bawah TACB. Di bawah TACB ya. Yes. Jadi yang soal itu nampaknya belum banyak terdengar. Karena juga mungkin mereka belum sadar juga fungsinya nanti. Sebetulnya kalau ada pertanyaan, bisa nggak Metro itu membuat satu tarian? Saya bilang membuat tarian itu seminggu jadi. Tapi sumbernya apa? Nah sumbernya itu ya yang harus dicari dulu di pokok pikiran kebudayaan Metro yang secara bijak harus kita mengakui dan pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, meminta izin pengembangan budaya Nuban. Jadi digali aja Nuban, walaupun nanti Lampung Timur mungkin menggali, tapi kan segmen galian dia lebih luas. Ya. Jadi cerita rakyatnya model apa, legendanya model apa, bebadungnya model apa, pepacungnya model teknologinya model apa, dan istiadatnya seperti apa. Itulah yang harus digali oleh Metro agar menemukan keotentikan budaya Benue lokalnya. Ya, berarti PR utamanya melakukan riset secara agak komprehensif tentang Buaya Nuban itu sendiri. Ya, itu dulu kultural, karena itulah source-nya. Ya, kultural source-nya Metro kan adalah Buaya Nuban. Betul. Kalau tidak ada satu buku yang komprehensif tentang Buaya Nuban, maka Metro itu tidak berhak bicara apa-apa loh tentang kebudayaan tradisi sebetulnya. Apa basicnya? Masa kita mau ngomong reok? Ya nggak akan mungkin menang kita tanding lawan orang Ponorogo kan, atau kuda lumping dan lain-lain. Bung Arman gimana? Jadi apalah kesimpulannya ini? Arahan apa namanya? Ya, saranmu untuk Metro apa, Man? Metro sekaligus Lampung Timur ya. Seyogyanya naskah-naskah PPKD ini nggak berhenti sebagai arsip atau kertas belaka yang bisa disobek atau dibakar itu. Tapi di situ kan ada merangkum seluruh kekayaan budaya masing-masing kabupaten, bukan hanya untuk sekarang, tapi itu untuk sekian tahun ke depan gitu. Dan mbok ya jangan diperlakukan seperti ini kebudayaan Lampung gitu. Iya. Kita selalu membilang wah keren sekali kebudayaan Lampung. Lampung saya kayo rayo. Lampung saya kayo gemah, aduh. Ada lagunya Tanah Lada, nanti kita setel itu. Tapi begitu kita mau menukik lebih dalam melihat kekayaan peninggalan leluhur nggak ada. Lampung ini nggak ada. Karut marut. Karut marut. Nah itu di level lokal ya.
Kemudian di level nasional di PP 87 itu sudah dijelaskan itu selain tadi tentang pemutahiran, di situ juga harus ada penelitian ilmiah dan pengkajian tradisional. Itu menyambung yang disampaikan Bang Cepi tadi tentang buaya nuban. Itu ada di pasal 87. Apa bunyinya, Man? Pengembangan OPK dengan cara pengkajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf B dilakukan melalui A. Penelitian ilmiah dan B. Pengkajian tradisional. Yes, pengembangan OPK ya? Ya, pengembangan OPK. Jadi nggak boleh main tebak-tebak artinya kan? ya, jadi sudah tepat lah keluarnya PP 87 tahun 2021 ini. Tapi tinggal gimana di masing-masing implementasi di kabupaten. Menurutku itu. Oke, kita sudah mendekati akhir ini. Jadi, ntar Lampung Timur ini Metro lebih unggul selangkah juga untuk urusan tim penyusun menurutku. B. Kalau di Metro sesuai ada di PP itu dia sudah melibatkan Dewan Kesenian. Nah di Metro kan di Lampung Timur nggak ada, gitu loh. Yeah. Padahal salah satu item pemangku kepentingan itu dari Dewan Kebudayaan Daerah atau Dewan Kesenian Daerah itu harus ada menjadi anggota tim penyusun, gitu. Dari lembaga adat, dari lembaga adat. Kemudian akademisi, yaitu pengajar, pokok intelektual mengenai kebudayaan, dan dari kesenian. Itu wajib ada itu untuk menjadi anggota tim penyusun. Nah di Lampung Timur tidak ada. Di Metro kan sudah ada wakil dari Dewan Kesenian, ini Bung Wadin sebagai Ketua Dewan Kesenian Metro. Nah ini juga problem juga. Ada satu yang aku pengen tanya. Kenapa mereka nggak bikin belum bikin pemutahiran semacam draft baru, misalnya baik Lampung Timur atau Metro? Ya semua kembali kepada pemangku kebijakannya lah ya. Bagaimana memandang kebudayaan dalam kacamata Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Yang dianggap sangat penting bisa menjadi haluan pembangunan, giroh pembangunan di masa-masa mendatang. Sehingga memang wisata yang hadir ke wilayah itu bukan hanya karena ngelihat gajah, bukan hanya karena ngelihat purbakala yang sudah lama itu, tapi juga melihat the authentic culture-nya yang masih hidup, dikembangkan, yang bisa juga menjadi pengetahuan buat orang-orang luar. Nah itu mungkin yang perlu saya nggak tahu ini menjadi domainnya siapa untuk memberi kesadaran kultural kepada kepala daerah ini. Apakah itu menjadi domainnya Pak Presiden atau Kementerian Dikbud ya. Tetapi memang pemilik budaya ini harus mempunyai kepedulian juga. Pemilik budaya ini misalnya masyarakat adat Lampung di wilayahnya, yang juga harus melakukan advokasi menganggap persoalan ini juga menjadi persoalan penting di masa-masa mendatang agar identitas kita menjadi kelihatan. Aku bukan nggak setuju tuh, maaf. Masyarakat adat juga harus mengadvokasi. Lah namanya masyarakat, yang nggak usah lah masyarakat, budayawan di Lampung ini, intelektual yang katanya intelektual di Lampung ini banyak dosen mata kuliah kebudayaan tuh. Mana suaranya? Ayo. Saya nggak tahu itu persoalannya ada di mana lah ya. Lah masyarakat dia nyarikan, dia berkebun, nanam kopi, gimana dia mau mengadvokasi? Ya artinya gini, sekarang semua yang kita bicarakan ini dijamin oleh undang-undang. Betul. Tapi kenapa masyarakatnya nggak bergerak? Ya nggak ngerti. Ya artinya harus ada terminologi baru dari pemerintah bahwa mereka itu di urusan kebudayaan hanya fasilitator. Yes. Pengalaman masyarakat yang menganggap kerja kebudayaan ini menjadi domain pemerintah itu juga harus berubah maksud saya. Sehingga dia bertepuk, masyarakat mendorong, pemerintahnya welcome. Kalau mau dua sisi lah ya. Ya pengantara antara pemerintah dengan masyarakat, inilah yang disebutkan intelektual, para akademisi, budayawan, kan gitu, Pi. Nah ini nggak jalan ini, pengentaranya ini, kan gitu. Gimana menurutmu? Menurutmu para intelektual Lampung, akademisi Lampung, budayawan Lampung itu sudah mikirin ini belum? Atau memang nggak ngerti mereka?
kalangan menengah intelektual mahasiswa ini harus digedor terus sehingga menjadi kontrol sosial terhadap kerja-kerja kultural di Lampung yang memang belum mengarah kepada rel yang benar seperti keinginan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Ini harus terus-menerus dilakukan penyadaran. Universitas Lampung menurutku kan punya kewajiban intelektual, kewajiban pengetahuan, kewajiban moral ini untuk turut campur secara langsung ini soal PPKD ini. Menurutku seluruh kabupaten harusnya mengundang salah satu untuk menjadi anggota tim penyusun akademisi-akademisi yang berasal dari Unila, walaupun di kita belum ada fakultas ilmu budaya. Ini tidak ada yang mengundang. Nah, terus Unilanya diam aja. Bagaimana menurutmu? Ya itu mungkin kalau dulu ya banyak juga peneliti dari Unila lah ya di urusan tata titi adat. Tapi perkembangan terkini kan mungkin mereka juga sudah banyak proyek-proyek penelitian yang lain, sehingga memang urusan kebudayaan ini menurut mereka kurang seksi untuk diteliti. Wah. Tapi memang ini harus diingatkan. Nah, kemarin kalau ada forum peduli pemajuan kebudayaan ya harus menggedor satu-satu pintu-pintu itu, sehingga semakin banyak sekutunya untuk mendorong undang-undang pemajuan kebudayaan ini juga menjadi tugas berat para intelektual. Jadi harus forum peduli pemajuan itu yang menggedor, mujahid-mujahid. Ya, artinya seni. Saya yakin apa yang menggedor dosen-dosen yang ada di Kayangan itu. Gimana ini? Saya yakin kemarin gerakan mahasiswa itu juga akan membuat bertanya-tanya dosen kan. Nah, mudah-mudahan bertanya-tanyanya berpunya konotasi positif. Ini harus disupport juga. Gitu. Karena memang Universitas Lampung jelas harus peduli pada Lampung. Lampung itu apa ya? Sebetulnya isinya budaya. Itu yang harus ditangkap oleh para intelektual di kampus-kampus itu. Karena naskah ini kan banyak naskah akademik. Sulit kita berharap misalnya dari hanya berharap teman-teman seniman atau berharap teman-teman dari adat lah ya. Mereka butuh mitra bagaimana merumuskan narasi-narasi dari cerita-cerita tradisi yang kaya nilai itu. Sehingga memang harus sinergi seperti permintaan dari PP itu. Memang harus ada akademisinya, ada senimannya, ada pemilik kebudayaannya, ada masyarakatnya. Kalau ruang masyarakat itu saya melihat di diseminasinya ya. Jadi siapapun pemerhati budaya bisa memberikan masukan sehingga PPKD-nya menjadi lebih bermakna, menjadi lebih otentik, dan bisa punya nilai yang membuat orang lain tertarik untuk memotret budaya Lampung dan datang ke Lampung. Ya, mungkin orang-orang di dinas berpikiran bahwa PPKD ini hanya menjadi bahan baku, bahan yang bisa diolah untuk menyusun rencana strategi kebudayaan nasional, diberikan lagi mencari rencana induk kebudayaan. Ada Kemendikbud. Padahal enggak. Ini juga menjadi bahan menyusun yang namanya strategi budaya Lampung yang harus dimiliki oleh provinsi dan kabupaten kota. Yang nanti jadi begitu sangat vital. Turunannya kan dari strategi ini menjadi program, menjadi kegiatan. Betul. Berarti kan apa saja selagi PPKD ini tidak beres baik di level kabupaten ataupun provinsi, apa saja kegiatan yang dilakukan, apa saja program yang disusun itu tidak punya basic yang jelas itu. Pakai naluri berarti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta aparat-aparat lainnya itu membuat kegiatan kebudayaan. Betul. Lo nggak ada basic. Basisnya nggak ada, sir-siran aja Pak. Gitu. Nah, gimana, Bung Arman apa pendapatnya? Ya kalau aku melihatnya begini dulu, kalau kita pakai istilah kedokteran, yang kita lakukan ini kan semacam ronsen. Forensik ya, atau mengotopsi PPKD. Dan itu kita temukan banyak penyakitnya dalam tanda kutip itu. Apa yang terjadi di PPKD Lampung Timur dan Metro itu bisa berindikasi bahwa tubuh kebudayaan Lampung itu bermasalah. Itu baru di 2 kabupaten. Kita belum membahas kabupaten-kabupaten lain. Artinya tubuh kebudayaan Lampung itu ada permasalahan itu. Jika melihat dari PPKD sebagai acuan atau
salah satu organ tubuh, ya. organ tubuh di kebudayaan Lampung. PPKD ini diagnosanya. Ya, diagnosanya bermasalah itu. Nah, lebih jauh lagi, mestinya lembaga-lembaga yang punya kewajiban, wewenang, tanggung jawab untuk melakukan ini, Yaitu mbok ya sadar itu PPKD ini kan wilayah Diknas, kerjaan Diknas, tapi jangan selesai di ranah Diknas saja. Seperti kata Bang Cepi tadi, harus melibatkan stakeholder lain itu. Jadi jangan hanya bermain di ranah Diknas saja itu. jangan kocok bekam. Ya, bisa dibilang begitu. Jangan melakukan kocok bekam saja kegiatan itu. Karena ini dampaknya bukan sekarang, dampaknya nanti sekian tahun ke depan. Kalau bibitnya saja sudah nggak sehat, nggak bagus, buahnya juga Pasti. jangan berharap Pasti. buah yang bagus dari kebudayaan Lampung. Ya, menurutku itu aja sih. Ya. Oke, terakhir. Pi, apa ini? Ya, Apa saja lah. ya sebetulnya ini momentum lah buat masyarakat Lampung. Karena saya dapat informasi juga di 2022 akan menyusun juga di legislatif itu ada usulan eksekutif untuk Perda, menyusun perda pemajuan kebudayaan. Tapi perda pemajuan kebudayaan itu menjadi tidak bermakna kalau objek-objeknya sendiri nggak jelas. Betul. Objek-objeknya sendiri belum otentik dan objek-objeknya sendiri belum faktual. Yes. Dan sekarang sudah turun yang namanya PP, bagaimana teknis penyusunan, teknis pemajuan kebudayaan itu. Pemerintah daerah harus melakukan apa, itu sudah cukup jelas. Sehingga memang kalau tata caranya sudah benar, tapi objeknya menjadi gampang, tidak tepat, saya pikir juga menjadi lucu, menjadi tidak operasional nanti dia. Karena yang dibicarakan juga goib. Ya. Yang dibicarakan tentang 10 objek di daerah-daerah itu Ya. masih goib. Gaib. Sehingga memang saya takut perdanya justru menjadi tak bermakna juga, tidak berefek kepada makna pemajuan kebudayaan itu yang di dalamnya harus melakukan perlindungan, melakukan pengembangan, melakukan pemanfaatan dan banyak hal lain. Ditambah juga di sana nanti juga kan akan menginventarisasi, akan membuat pusat data terpadu. Ya, betul. Kalau basic data awalnya juga sudah kacau. Kacau. Jadi sebelum itu lebih jauh, saya pikir ini momentum untuk mendandani PPKD di wilayahnya masing-masing agar nanti ketika lahir perda pemajuan kebudayaan di level provinsi, dia menjadi bermakna untuk pemajuan kebudayaan itu sendiri. Oke. Siap. Kalau Bung Arman apa terakhir? Ya, aku sering kita dengar itu problem-problem di dinas-dinas itu ketiadaan anggaran. Ya. Itu menurutku terlalu klise. Jadi kalau kita lihat itu kelompok-kelompok seni budaya di daerah-daerah itu tidak pernah itu mengeluhkan soal anggaran. Mereka jalan berkesenian. Entah mereka patungan, entah kayak mana, mereka tetap jalan itu, tetap ada produk seni budaya. Berarti ini soal goodwill maksudnya. Ya, secara implisit itu soal goodwill saja dari pihak-pihak terkait ya, entah dari dinas pendidikan dan seluruhnya lah. Jadi, mbok ya sudah jangan selalu beralasan ketiadaan anggaran itu. Kita sudah terlalu klise itu. Tuh yang nggak pernah dibantu kelompok-kelompok seni itu tetap berkarya, tetap menghasilkan produk seni budaya. Jadi ya saranku stop lah alasan-alasan klise yang nggak sudah terlalu konyol menurutku kalau soal ketiadaan anggaran. Kalau mau goodwill, ada niat baik, ada upaya konkret, itu bisa jalan kok. Iya. Tapi kalau lokasinya jauh, mobil aja nggak ada kayak Lampung Timur gimana man? Kalau zaman modern seperti ini bisa video Rental. call, bisa video call ngobrol sama tokoh adat, itu kan bisa berjam-jam. Nggak ada alasan. Nggak ada sebetulnya alasan intinya. itu zaman seperti ini, ketiadaan anggaran segala macam itu. Iya. Menurutku itu aja sih. Oke, thank you, Bang Cepi, Ya. Bang Arman. Demikian teman-teman sekalian. Jadi kita masih rencananya ini kita akan membongkar seluruh PPKD
15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung ini, kemudian baru terakhirnya kita akan membedah soal PPKD Provinsi Lampung. Nah, tadi baru 2, yaitu Metro dan Lampung Timur, bisa didapat kesimpulan sementara masih banyak sekali kekurangan, masih banyak sekali kendala, baik kendala yang sesungguhnya bisa kita terima secara nalar maupun tidak bisa kita terima secara nalar. Di atas kesemuanya, teman-teman sekalian Lampung Kultur, hal ini sangat-sangat perlu kita bicarakan, kita wacanakan terus-menerus, karena inilah yang akan menjadi basic dari rencana strategi kebudayaan Lampung ke depan, 20 tahun ke depan. Yang dari situ nanti dia akan menurunkan program-program dan kegiatan-kegiatan di bidang kebudayaan. Sejauh ini dari pembacaan tadi dari Bung Ripian dan Bung Arman, masih sangat memprihatinkan draft naskah PPKD yang dibikin oleh Kabupaten Lampung Timur dan di Metro. Ya, kita jumpa lain waktu untuk membicarakan rencana ke depan nanti Lampung Tengah dan Lampung Utara dan lain sebagainya. Terima kasih.